Shalom, jumpa lagi dalam program Situng Persiap 7 menit pelajari Alkitab. Hari ini kembali saya akan mengkritisi Ustadz Kainama di dalam videonya yang berdurasi sekitar 10 menit. Sebelum membahasnya, mari kita berdoa dulu memohon Roh Kudus memimpin kita. Ya Tuhan Yesus, pimpinlah kami, berikanlah hikmat-Mu pada kami, di dalam kami memahami firman-Mu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat dulu video dari Ustadz Kainama. Kita lihat. Di dalam kitab Bible bahasa Ibrani tertulis nubuatan, sekali lagi tertulis nubuatan tentang turunnya Al-Quran kepada nabiku di dalam kitab Yesaya pasalnya 29 ayat 12. Dan yang menjadi masalah adalah lakira. Dalam bahasa Ibrani lakira. Yang menjadi sorotan saya adalah kata lakirah atau lakirah menurut Kainama. Apakah benar kata ini tertulis di dalam Alkitab bahasa Ibrani? Dan apakah tafsiran bahwa ini mengatakan nubuatan tentang turunnya Al-Quran dan Muhammad? Saya membandingkan Yesaya 29:12 menurut Kainama dan membandingkan dengan Alkitab terjemahan LAI bahasa Ibrani Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana tulisan yang sebenarnya dan bagaimana tafsirannya. Yang pertama, ternyata tulisan lekirah dalam layar videonya ini terbalik. Bacaannya dari kanan ke kiri. Lamet huruf pertama itu perutnya harusnya ke sebelah kanan, bukan ke kiri. Kof huruf kedua harusnya perutnya ke kanan, bukan ke kiri. Res itu harusnya ke kiri, bukan ke kanan. Dan alef ini tulisannya terbalik. Jadi dalam tulisan di layarnya itu sudah salah, terbalik. Kemudian kata lekira itu di dalam bahasa asli bahasa Ibrani di Yesaya 29 ayat 11 dan 12 itu tidak ada. Yang ada adalah kera. Kera artinya bacalah. Jadi tidak ada lekira yang kemudian diartikan ikrah. Jadi kata itu tidak tertulis di dalam bahasa asli bahasa Ibrani. Dan ini transliterasi dalam huruf Latin Yesaya 29 ayat 12. Wenitan has sefer al asher loyada sefer lomer kera nazeh we amar loyadati sefer. Jadi tidak ada kata lekira, yang ada cuma kata kera yang artinya bacalah. Jadi di sini berarti Kainama dia mengarang-ngarang kata lekirah di Yesaya 29 ayat 12. Nah, itulah penjelasan saya mengenai bahasa asli dan tulisan daripada Yesaya 29 ayat 12. Dan yang pertama, setelah saya meneliti dan melihat dalam judul daripada video Ustadz Kainama, kata lakira menurut Kainama itu tulisannya terbalik. Katanya melakukan riset atau penelitian yang baik, tidak akan melakukan kesalahan kecil yang fatal ini. Kemudian untuk Ayah Sofia sebagai channel yang sudah cukup terkenal, berarti Ayah Sofia tidak teliti atau mungkin tidak tahu. Nah, ini kesalahan kecil yang fatal. Dan kemudian kata lakirah di dalam teks asli Yesaya pasal 29 ayat 12 ternyata tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah kera. Bahasa kata dasarnya adalah kara. Bacalah, tapi lakirah tidak ada. Nah, bagaimana sang ustadz yang katanya melakukan riset ini?
kata itu tidak ada. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Anda bohong, itu ya benar juga. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah tafsiran daripada Ustadz Kainama tentang Yesaya 29 ayat 12 ini adalah benar? Nah, untuk membantunya, untuk membantu Ustadz, saya mau kasih tahu, kalau Bapak baca Alkitab, jangan hanya cuma satu ayat. Itu yang membahayakan. Ingat bahwa ayat-ayat ini dalam teks aslinya itu tidak ada ditulis angka 1, 12, itu tidak ada. Jadi sebuah jalinan cerita yang harus dibaca secara utuh. Paling kurang Bapak bacalah satu perikop utuh sehingga mengerti cerita itu. Yang pertama perlu kita ingat bahwa Yesaya ketika menuliskan bagian ini, dia sedang menjelaskan tentang karena dosa yang telah dilakukan oleh baik itu raja, para imam, nabi, dan juga seluruh umat Yehuda, maka Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang Yehuda. Hukumannya yang paling parah adalah mereka akan dihancurkan. Mereka akan dilibas oleh bangsa lain, dan itu terbukti Nebukadnezar menghancurkan orang Yehuda. Dan kedua, bahwa Tuhan akan memberikan hukuman yang lain. Kalau kita baca baik-baik, di situ Tuhan ayat yang ke-9 itu di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan membuat sehingga orang Yehuda itu seperti orang yang mabuk, seperti orang yang tertidur, bahkan sampai mereka tidak bisa memahami akan firman Tuhan. Jadi orang-orang Yehuda termasuk para nabi tidak dapat memahami lagi akan firman Tuhan yang datang pada mereka. Dan itu digambarkan dengan penglihatan bahwa kitab, model dulu itu kitab itu dalam bentuk gulungan ya. Kitab itu termaterai atau tersegel, tidak bisa dibuka. Sehingga para nabi saja tidak mampu untuk membaca karena tidak bisa dibuka. Itu gambarannya. Dan ketika ditanya kepada orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, kepada rakyat orang Yehuda, bagaimana kami bisa baca? Kami nggak bisa membaca. Ini gambaran bahwa Tuhan menghukum orang-orang Yehuda, raja, nabi-nabi yang harusnya jadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mereka sendiri ditutup mata batinnya untuk memahami firman Tuhan. Itu hukuman Tuhan yang luar biasa. Jika sampai ada orang yang mata hatinya sudah ditutup untuk tidak lagi memahami firman Tuhan, itu sangat berbahaya. Nah, jadi apakah ini cocok untuk Muhammad? Menurut saya tidak cocok. Makanya jangan hanya ambil satu ayat saja. Dan ayat-ayat ini juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mengajar, dia mengatakan bahwa kamu melihat tapi enggak memahami. Kamu mendengar tapi tidak memahami. Karena sudah dibutakan atau sudah ditutup untuk memahami firman Tuhan. Karena itu bagian Yesaya pasal 29 ayat 12 ini mau mengatakan kepada orang-orang Yehuda ketika mereka telah melakukan dosa, tidak memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan lagi memberikan pemahaman kepada mereka. Dan akhirnya mereka diserahkan pada pemikiran mereka, dan mereka semakin jahat. Ini hukuman Tuhan yang pasif, tidak secara langsung. Namun akan ada nanti hukuman Allah, murka Allah turun atas mereka. Mereka dihabiskan. Nah, jadi jelas sekali bahwa Yesaya 29 ayat 12 bukanlah sebuah nubuatan tentang Muhammad. Baik itu tulisan, baik itu kata, dan juga tafsiran Ustadz Kainama tentang Yesaya 29 ayat 12 itu adalah sebuah kesalahan. Karena itu saya berharap baik itu Ayah Sofia maupun Ustadz Kainama, coba kalau memang mau belajar Alkitab, belajarlah
dengan baik. Itu saya tanggapan saya untuk Ustadz Kainama dan untuk umat Tuhan yang melihat video ini. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang Yehuda. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan dinyatakan, bukalah hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sehingga kita dibaharui. Sehingga kita akan melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita pasti akan terus melakukan yang terbaik bagi hidup kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. Oh Lord.